Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV dan ini adalah brosur dari Mazda 2 ya. Ini yang sebelum facelift ya. Jadi di edisi bahas brosur ini kita selalu membahas brosur mobil yang sudah tidak dijual lagi di Indonesia karena Mazda 2 ini sudah ada yang faceliftnya. Dan sekarang kita lihat dulu. Nah, karena ini juga agak kurang lengkap ya, karena biasanya di dalam sini dia ada penting spesifikasinya, cuman ya karena dia terpisah gitu jadi suka gampang hilang gitu. Tapi at least kita bisa lihat di sini. Kalau spesifikasi mungkin sudah ada beberapa yang review ya, mungkin. Nah, ini kan cuman kita lihat isi brosurnya itu apa aja yang ditampilkan sesuai dengan tawaran dari Mazda gitu. Oke, sekarang kita lihat di depannya ini dia ada logo Mazda, ada tulisan Mazda 2, The Stylish Urban Drive. Di sini teknologi Skyactiv. Dan di sini ada logo Skyactiv Technology. Nah, lanjut kita ke dalam. Ini ada 3. Jadi pertama kita kesini dulu. Sini ada stay shuttering di class selling ya. Mungkin nggak semua orang yang memegang brosur ini membaca ya, termasuk saya juga nggak kebaca ini. Karena ya satu udah tahu fiturnya dan dua karena emang ya terlalu ribet membacanya. Apalagi yang buat yang ngerti bahasa Inggris. Oke, lanjut. Ini ada desain Mazda 2-nya ya. Justru ini kayaknya lebih sporty daripada yang setelah facelift. Setelah facelift itu dia udah mulai elegan-elegannya gitu. Nah, di sini dia ini bagian belakangnya, ini bagian depan. Lanjut, dan ini interiornya ya. Nah, ini ada fitur. Terus di sini ada MZT Connect. Sekarang namanya bukan MZT Connect lagi, udah ganti dia. Habis itu ada G Factoring Control. Jadi dia punya G-Force controlnya, ini buat G-Force. Terus di sini ada Natural Control Giving Greater Response Stability. Oh, di sini. Nah, ini GVC Operation. Kayak stability controlnya lah gitu, kurang lebihnya. Keren loh, untuk harga sekitar 200 jutaan dia udah punya fitur yang lengkapnya udah tembus mobil 300 jutaan. 300-400 lah. Oke, ini ada Eye Active Sense-nya ya. Ini ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, ada dynamic stability control DSC dan traction control. The backup monitor system, jadi ini kayak kamera mundur lah kalau bahasa kitanya ya. Airbag dia ada 6, ada 2 depan, 2 samping kanan kiri dan curtain airbag. Jadi body structure-nya dia udah full monocoque ya, itu ya. Ini udah di sini bagian equipment-nya. Di sini ada peleknya berukuran 16 inci, sekarang dia 17 inci ya. Dan terus di sini ada mode berkendara dan mode sport dan mode normal. Terus di sini ada steering control dan di sini ada pengaturan audio dan di sini ada cruise control. Di sini pedal ya. Pedal ini dia model organ satu-satunya nih di kelasnya. Ada navigasi sistem dari MZT Connect-nya dan bagasinya. Ya luas tapi tidak seluas itu, tidak seluas rival lainnya seperti Honda Jazz atau Toyota Yaris. Toyota Yaris itu yang paling luas di kelasnya. Oke, ya karena nggak ada spesifikasinya jadi simple aja, cuman seperti ini kan. Habis itu dia ada ini pemilihan warna, paling hero colornya ini Soul Red Crystal Metallic, dan ini harganya di setiap Mazda ya, di setiap Mazda dia nambah sekitar 4 jutaan. Ini coating paintnya ya tebel, high performance, jenis material tempat duduknya untuk tipe GT dan tipe R, Grand Touring dan tipe R biasa. Ini peleknya sama semuanya untuk tipe GT dan tipe R. Kalau sama-sama 16 inci tapi desainnya sedikit berbeda gitu. Oke, di sini ada, kalau ini untuk tipe R dia masih pakai polyuretan fabric gitu. Untuk tipe GT dia udah pakai jok kulit. So, kesimpulannya ya, brosur Mazda ini memang simple ya, nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena ya ini doang gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di dalam mobilnya, kita bandingkan dengan yang facelift, fitur yang ini cenderung sedikit lebih banyak daripada yang facelift. Karena kalau yang facelift itu ya fitur-fitur kayak Smart City Brake Support, ABS itu udah hilang, udah dihapus. Kalau dari Mazda 2 ini emang karena orang juga udah kagok gara-gara ada fitur itu. Terus ada beberapa fitur lain lah, beberapa fitur keselamatan dihilangkan, kayak airbag dulunya dia ada 6, sekarang jadi 2 doang. Terus habis itu fitur-fitur Mazda yang lainnya, beberapa yang sebenarnya canggih tapi sedikit kurang berguna di Indonesia itu sudah dihilangkan.
Jadi untuk yang facelift itu dia sedikit lebih reasonable. Tapi kalau Anda berminat mobil ini, ya banyak versi bekasnya atau versi dari mobil tes dari dealer itu juga punya. Ya kalau dealer pasti servis bengkel resmi, rawatan bengkel resmi semuanya. Karena ya jujur kalau dibandingkan mau Mazda 2 yang facelift atau yang sebelum facelift, saya lebih senang jujur ya setelah facelift, karena mukanya kayak lebih elegan, lebih enak dilihat. Cuman kalau untuk bermain fitur, memang yang ini lebih banyak fiturnya, sedikit lebih banyak. Tapi di Mazda 2 yang setelah facelift ada fitur yang sebelumnya ada di sini, tapi sudah ada fitur yang belum ada di sini, sudah ada di varian yang facelift. Jadi ya plus minus lah, tidak banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi ya kurang lebihnya Mazda 2 ini tetap menjadi sebuah mobil yang value for money-nya cukup baik, meskipun harganya emang di kelasnya ini yang paling mahal. Dia udah sekitar 280 something jutaan lah gitu, sekitar 285-260, udah tembus 300. Jadi cukup mahal memang kalau dibandingkan Jazz dengan Yaris. Tapi apabila Anda ingin mencari sebuah teknologi canggih yang futuristis dan ya bolehlah bertahan hingga 10 tahun ke depan, ya mobil ini memang sangat layak untuk diminang gitu, daripada rival-rivalnya seperti Honda Jazz, Toyota Yaris, Kia Rio, bahkan sampai Hyundai i20 juga kalah fiturnya, lebih baik, kalah banyak fiturnya daripada si Mazda 2 ini. Oke, jadi begitulah kesimpulan saya akan bahas brosur dari Mazda 2 yang sebelum facelift sekitar tahun 2015 sampai 2019. Kalau misalkan Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran positif. Share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini. Subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya juga agar Anda dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.